Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, ketua kelas pimpin doa dulu ya bersama. Monggo. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bapak absen dulu ya untuk hari ini tanggal 13 ya, bulan 9. Hari ini yang tidak masuk siapa, Nak? Aldo sama Aldo, kenapa ini? Di keterangannya Aldo. Kalau Lintang, ada yang tahu? Sementara tanpa keterangan ya, Aldo sama Lintang ya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang materi baru. Cuman sebelum masuk ke materi baru, sepertinya minggu kemarin ada tugas ya buat kalian ya. Masih ingatkah tugasnya kemarin disuruh apa? Kerja kelompok membuat ada di saya apa enggak LKPD-nya? Di mana LKPD-nya? Coba diambil. Kemarin kan dibawa pulang kalau enggak keliru ya LKPD-nya. Ya, diambil LKPD-nya, diambil dulu. Ya, LKPD kelompoknya diambil dulu. Kalau seperti itu, yuk kita mereview kembali tentang pelajaran yang kemarin sebelum masuk ke materi tentang cuaca dan iklim. Nah, di kemarin kan kita berbicara tentang konektivitas antar ruang ya. Betul ya? Oke. Sekarang silakan membentuk seperti kelompok yang kemarin. Kecuali Nina mungkin ya. Nanti gabung saya carikan dulu. Silakan digeser bangkunya. Ya. Nina, kapan berasal dari desa mana? Berarti gabung sana aja. Kamu gabung sana. Kita fokuskan dulu anak-anakku sekalian. Halo. Tepuk semangat. Untuk mempermudah kita, nanti ada perwakilan satu orang kelompok mengambil nomor urutnya. Habis ini silakan perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mengambil nomor urut yang dipresentasi. Silakan tunjuk temanmu untuk maju ke depan mengambil nomor urut. Yuk. Nah, sudah ketemu ya. Silakan dipilih, diambil satu. Silakan presentasikan hasil dari kerja kelompok kalian kemarin. Perkenalkan, nama saya Karina Dianto Faira, biasa dipanggil Karina. Perkenalkan, nama saya Gilang Catur Ramadhani, biasa dipanggil Gilang. Perkenalkan, nama saya Rizna Lydia, biasa dipanggil Ibnu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Maulana. Yang nyari nggak apa-apa. Biasa dipanggil Haris. Nomor 1. Apa yang kamu pahami dengan konektivitas antar ruang? Berikan contoh kehidupan sehari-hari. Jawabannya, faktor yang memengaruhi terjadinya interaksi wilayah yang terjadi karena wilayah membutuhkan wilayah lain. Sebutkan 3 sumber daya alam yang sering. Jawaban, air dimanfaatkan manusia untuk minum. 2. Udara, sumber pernapasan manusia. 3. Matahari untuk mensuburkan tanaman. 3. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Ya. Jawaban nomor 3. Kegiatan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kasus-kasus perdagangan online. Dampak positif, mendorong peningkatan bisnis yang berwasah ramah
lingkungan. 2. Tepat waktu. Dampak negatif perdagangan online. Barang tidak sesuai ekspektasi. 2. Atau tidak tepat waktu. Ya, bagus. Menurut apakah konvektivitas antar ruang lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan? Jelaskan alasannya. Menjadi lebih mudah dijangkau dan memudahkan pengembangan wilayah untuk Kesejahteraan. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai seorang siswa untuk berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas dan Memisahkan sampah kering dan sampah basah. Oke. Ada lagi? Ya. Yang terakhir mungkin ya, monggo. Dampak positif, mempercepat perjalanan, jalan halus. Dampak negatif, 1. Menimbulkan pengendara sering mengantuk. Ya. 2. Menimbulkan tabrakan dan macet. Apa ada yang mau ditanyakan? Untuk ini wilayah daerah desa mana nak sampean? Janjang Ulung. Sudah, tidak ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk daerah Janjang Ulung, teman kalian. Ya. Saya Yuri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ebim. Perkenalkan nama saya Akbar. Perkenalkan nama saya Zahra. 1. Apa yang kamu pahami dengan Yang lain bisa didengarkan. Antar ruang berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. 1. Konektivitas antar ruang adalah mempermudah akses sumber daya alam. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah berikan sumber daya alam. 2. Kopi. 2. Sebutkan 3 sumber daya alam yang sering kita gunakan. 2. Kopi. Kopi lagi. Durian. Oh, durian ada ya, bagus. 3. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. 3. Pemanfaatan SDA adalah pemanfaatan dari sumber daya alam, sedangkan pelestarian adalah menanam kembali sumber daya alam. Dampak positif. Apa saja nak? Oke. Yang pertama, dampak positif peningkatan mobilitas barang dan orang dan memungkinkan kendaraan untuk bergerak dengan cepat dan lancar. Bagus. Dampak negatif, kerusakan lingkungan, adanya peningkatan pencemaran udara dan air. Memilih taksi yang tepat, menghindari yang melewati kawasan sensitif seperti hutan pelindung, kawasan konservasi, area padat penduduk dan bahan produktif. Dampak positif, akses pasar yang lebih luas untuk UMKM, kemudahan mendapatkan barang. Dampak negatif, produk tidak sesuai, keterlambatan pengiriman. Bagian 3, refleksi. 1. Lebih banyak pemberian. Dampak positif karena dapat meningkatkan pengetahuan penduduk di daerah yang belum berkembang. 2. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,
mendukung produk ramah lingkungan, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, menanam pohon, melakukan daur ulang. Ada pertanyaan? Ini dari desa apa tadi? Desa Kucang. Desa Kali Pucang. Oke, tepuk tangan untuk Desa Kali Pucang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. lain? Perkenalkan, nama saya Aminatul Zuria dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Majatul Mazia dari kelompok 5. Satunya. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari. Perkenalkan, nama saya Danis Rudi. Apa yang kamu pahami dengan konektivitas antar ruang? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Akses pembangunan jalan tol. Sebutkan 3 sumber daya alam yang sering kita gunakan. Air, udara, matahari. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan cara yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak positif, memudahkan orang untuk berkendara agar perjalanan lebih baik. Dampak negatif, kerusakan lingkungan. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak pembangunan jalan tol? Menggunakan pengasuh jalan yang dapat menyerap air. Dampak positif, melayani pembelian dengan baik, menyesuaikan apa yang dipesan. Dampak negatif, tidak sesuai yang dipesan, lama sampainya. Menurutmu, apakah konektivitas antar ruang lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan? Jelaskan alat bukti. Baca singkat. Pengertian emisi gas rumah, transportasi yang efektif untuk menghubungkan antar ruang berkontribusi besar pada emisi gas rumah atau kaca. Terus? Kerusakan pengguna infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, pencemaran lingkungan, aktivitas industri dan transportasi yang meningkatkan atribut kolektivitas berdampak pada peningkatan produksi sampah organik maupun organik. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai seorang siswa untuk berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam? Mengurangi penggunaan sekali pakai, membuang sampah pada tempat sampah, menghemat energi, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga kebun dan tanaman sesudah pengelolaan dan pengolahan limbah, menjaga kualitas air, pelestarian alam liar. Ini dari desa apa, Nak? Perwakilan Palang Sari. Tepuk tangan untuk desa Palang Sari. Terima kasih. Ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju ke depan kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Vika Maulani, biasa dipanggil Vika. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'arofah, biasa dipanggil Rofa. Perkenalkan, nama saya Nova Aldi. Perkenalkan, nama saya Julia. Apa yang kamu pahami dengan konektivitas antar ruang? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya pertukaran atau perpindahan barang atau energi yang terjadi antar ruang. Contoh sarana transportasi, ojek online dan lain-lain. Pertukaran komunikasi, pertukaran pekerja. Bagian 2 animasi kasus.
Kasus 1, pembangunan jalan tol. Matahari, minyak bumi, air. Dampak positif: mempermudah perjalanan dengan waktu yang singkat, mengurangi kecelakaan. Dampak negatif: lingkungan, kerusakan lingkungan, peningkatan pencemaran udara dan air. Yang ketiga, dampak positif pembangunan jalan tol: mempermudah perjalanan dengan waktu yang singkat, mengurangi kecelakaan. Dampak negatif: kesusahan lingkungan, peningkatan pencemaran udara dari air. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif pembangunan jalan tol? Menggunakan pergerakan jalan yang dapat menyerap air sehingga air dapat meresap dan mengurangi limpasan. Baik, ini dari desa apa tadi? Perwakilan dari Desa mana? Kalipucang. Oh, dari desa Kalipucang juga. Oke. Tepuk tangan untuk desa Kalipucang juga. Dusunnya beda ya dengan yang itu tadi ya? Dusunnya ya? Oke, enggak apa-apa. Dusunnya beda. Apa ada pertanyaan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Sasara Putri dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aprilia, biasa dipanggil April. Perkenalkan, nama saya Cina Putri Amelia, biasa dipanggil Amel. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahma, biasa dipanggil Rahma. Perkenalkan, nama saya Sela Novia Laiman, dipanggil Sela. Perkenalkan, nama saya Mufia Muaida, dipanggil Mufia. Apa yang kamu pahami dengan konektivitas antar ruang? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bekerja sama dan berinteraksi bersama seperti jalan tol yang memudahkan pengguna jalan. Sebutkan 3 sumber daya alam yang sering kita gunakan. 2. Sayur, tomat, bawang, kubis, coba, cabai, kacang panjang, tomat, paprika, kucet, loka, wortel, kentang. Jelaskan perbedaan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Seperti tomat, bawang, kubis, cabai yang kita buat setiap hari untuk memasak, seperti wortel dan kita tanam kembali. Bagian 2. Dampak positif: memudahkan orang untuk berkendara agar perjalanan lebih cepat. Dampak negatif: mengurangi orang berjualan dan mengurangi perkendaraan roda 2 bersepeda. Apa yang kamu lakukan untuk menelisik dampak negatif pembangunan jalan tol? Dengan cara menaati peraturan lintasan di jalan tol. Ini perwakilan dari desa apa, Nak? Kalian? Kalipucang. Kalipucang dusun apa? Dodokan. Dusun Dodokan. Oke, tepuk tangan untuk dusun Dodokan. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Baik, pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk daerah dusun Dodokan? Sudah paham ya untuk konektivitasnya? Baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Pada kesempatan kali ini ya. Tadi Bapak melihat ada sebagian kelompok yang mungkin kurang maksimal, tapi tidak apa-apa. Nanti juga akan dibagi lagi, Bapak tambahi 1-2 orang kelompok biar tidak jadi satu ya.
Saya gabungkan lagi. Ini sudah 5, itu 5. Pada kesempatan kali ini, halo. Silakan fokus ke depan dulu anakku sekalian. Kesepakatan kali ini, kalau yang di depan berbicara, yang lain sepakat? Oke, kalau sepakat kita lihat untuk pelajaran selanjutnya kita masuk ke untuk materi tentang cuaca dan iklim. Kita lihat dulu tentang cuaca dan iklim. Ya, untuk yang nanti ini tugas kalian yang kemarin, silakan per kelompoknya saya ambil dulu aja. Biar tidak membingungkan ini ya. Yang dari sini mana? Yap. Yang dari sini mana? Apa itu? Kok banyak? Oh, dari sana. Mana? Depannya ini? Loh, ini dari mana ini? Cindy Movie ya. Oh, kelompoknya ini. Kelompoknya ini ya tadi ya? Ya. Oke, mana? Belakangnya. Oke, gini. Kelompoknya yang ini mana? Oke. Ini juga ya, bagus. Yang sana? 2. Oke. Terima kasih. Baik, ini sudah masuk ke saya. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang baru tentang apa? Ini sudah saya anggap selesai. Ya, perhitungan memudahkan alamat tujuan ini kemarin sudah kena ya. Konektivitas antar ruang. Nah, sekarang sudah masuk konektivitas antar ruang sudah selesai. Selanjutnya kita masuk tentang perubahan cuaca dan iklim. Nah, kaitannya dengan cuaca dan iklim. Nanti kalian akan ditunjukkan beberapa video tentang cuaca dan iklim. Kemudian kalian membuat mind map. Tahu mind map? Mind map itu adalah jadi intinya apa, kemudian nanti subbabnya apa, kalian bisa melihat membuat sendiri. Nah, contoh mind map itu bentuknya macam-macam anak-anakku. Nah, ini tentang analisis cuaca. Bisa dilihat di sini, saya perbesar dulu. Nah, ini yang terbaru. Oke. Jadi ada tujuan, Bapak sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di buku tulisnya dulu tentang cuaca dan iklim. Ditulis dulu. Nih, C, perubahan cuaca. Ditulis di buku tulisnya sebentar. Perubahan cuaca. Di buku tulisnya masing-masing, Bim. Buku tulismu mana? Gambar-gambar tadi, Pak. Yuk. Tulis perubahan cuaca. Sampun? Oke. 1, cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim. Sampun? Nah, pada kesempatan kali ini anakku, kita akan melihat dulu ya bagaimana tentang kegiatan-kegiatan yang ada di perubahan iklim ini. Ya. Sudah? Ini akan Bapak setelkan dulu sebuah video yang nanti bisa kita analisis bersama. Masih banyak yang menganggap bahwa cuaca dan iklim adalah dua istilah yang dapat disesuaikan. Makanya cuaca dan iklim memiliki pengertian yang berbeda. Dampak perubahan keduanya pun tidaklah sama. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah durasi. Meski berbeda, faktanya cuaca dan iklim silakan disimak. Cuaca adalah serangkaian kondisi atmosfer di pada lokasi untuk sebuah perubahan, seperti sepanjang hari, malam hari, atau lokasi tertentu. Jika meteorolog mengatakan bahwa adanya yang berbicara tentang kondisi cuaca untuk beberapa lokasi dan kondisi tertentu. Sedangkan mereka menggambarkan kondisi rata-rata atmosfer selama hari yang bersama, seperti tentang waktu yang berubah atau lokasi tertentu. Terlebih lagi kondisi cuaca berubah dari jam ke jam dan bahkan beberapa waktu sampai satu hari serta atau di permukaan bumi. Kondisi ini di sisi lain jauh lebih tidak stabil dan digunakan untuk menggambarkan berbagai perubahan seperti bagian barat, suhu udara atau
beberapa negara. Kemudian juga berbeda antara satu benda planet dan benda lainnya. Contohnya bencana alam itu memiliki iklim yang jauh lebih panas dan kering dibandingkan dengan Amazon dan alam dan pantai berlangsung alas. Di pulau sana adalah iklim yang bisa menghasilkan daya pasif yang lebih membantu pemukiman setelah alam dan mengalahkan daratan. Sebaliknya memiliki pantai pasir pantai diatur oleh perbedaan wilayah tersebut dengan laut tetapi untuk akhirnya perbedaan besar dalam hubungan yang terjadi antara tempat dan harus selalu mengenal yang bersirkulasi ketika itu ada konfigurasinya bisa jauh lebih besar daripada dua tersebut. Di alam liar tumbuhan dan hewan yang telah berevolusi untuk beradaptasi dengan salah rangkaian kondisi iklim menghadapi tantangan untuk secara tiba-tiba masuk ke dalam kondisi yang tidak sesuai dengan mereka. Bagi manusia, kondisi iklim yang sebelumnya dapat diprediksi menjadi lebih tidak stabil dapat meningkatkan risiko banjir yang tidak terduga, penemuan dan sebagainya. Sudah? Acungkan tangan. Ada yang bisa tahu cuaca? Ada yang tahu iklim? Ada yang tahu cuaca? Monggo pakai bahasamu enggak apa-apa, monggo. Ada yang tahu? Apa nak cuaca itu? Iya. Monggo, coba dinyarikan. Cuaca Itu adalah kondisi rata-rata udara. Kondisi rata-rata udara harian. Artinya lebih Tadi tepuk tangan untuk temanmu. Bagus, terima kasih. Sudah bisa. Absen berapa? Absen 3. Oke, sebentar saya tandai, saya pinjam. Afkarina ya. Kemarin sudah ada catatan di saya juga ini. Bagus. Tambah lagi. Oke, kalau iklim. Kalau tadi cuacanya itu ruang lingkup keadaan rata-rata harian, ya kelembaban udara dan sebagainya. Kalau iklimnya? Waktunya bagaimana? Waktunya berbeda. Ya waktunya berbeda, singkat apa panjang kira-kira kalau iklim? Panjang. Panjang. Oke, tepuk tangan. Bagus. Absen berapa, Senan? Absen 1. Oh ya. Haris ya. Bagus. Jadi kita sepakati bersama, cuaca itu keadaan rata-rata wilayah. Tolong dengarkan dulu, jangan ditulis. Keadaan rata-rata wilayah yang hanya berkisar waktunya itu singkat. Sedangkan iklim itu lebih panjang. Makanya gini, saat ini kita memasuki musim apa? Musim apa? Indonesia cuma ada 2 musim. Musim apa, nak? Hujan dan kemarau. Memang musim hujan tidak ada panas. Memang ketika musim hujan itu tidak ada panas. Nah, makanya paham maksudnya? Jadi 2 musimnya itu adalah musim kemarau dan musim penghujan. Itu waktu Indonesia. Oke, kita sepakati seperti itu ya. Jadi artinya apa? Kalau cuaca itu rata-rata harian dengan ruang lingkup yang lebih sempit, kalau iklim itu lebih luas. Nih contohnya, saiki daerah Kalipucang. Cuacanya ya opo? 1 panas, lagi. Coba lihat sekarang. Sekarang di luar. Cerah. Mataharinya bersinar dengan cerah, Pak. Bagus. Paham ya? Paham ya? Nah, saya tanya, kemarin ketika di sini pernah hujan enggak? Mendung enggak? Mendung ya. Artinya apa? Kita sekarang memasuki musim kemarau, tetap kemarau, mau masuk musim hujan, tetapi ada intensitas untuk wilayah tertentu ini. Di sini mendung, bisa jadi di Pasuruan agak ke bawah sedikit, itu terik. Paham ya? Di sini cerah seperti ini, bisa jadi di tempat luar itu sekarang hujan. Itu namanya cuaca. Kalau iklim jelas, iklimnya untuk bulan-bulan ini kemarau. Paham ya? Yes, bisa paham. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kan yang ditanyakan buat mind map. Tak carikan contohnya. Sampun paham mind map? Sudah paham mind map?
Mind map itu nama lainnya adalah peta konsep. Wis paham? Membuat peta konsep. Jadi jalur tengahnya itu apa, nanti jabang-jabang kemana. Nah, kelompok ini monggo Bapak kasihkan untuk lembar kerjanya pertemuan 1 ini tentang perubahan iklim dan pemanasan global. Nih, diambil 2, 3, 4. Nama kelompok di situ kan cuma ada 3 ya. Sampean tambahi sendiri. Monggo. Ya. Buatlah mind map sesuai desain. Nah, desainnya tidak ada di situ, tetapi Bapak menyerahkan pada kalian tentang desainnya seperti apa. Oke, tentang cuaca dan iklim. Halaman 11. Boleh dilihat di halaman 11, itu ada. Nah, silakan kalian buatkan sebuah mind map. Ya, mind map tentang cuaca dan iklim. Paham ya? Oke. Satu kelompok ada 2 buku paling tidak. Di sini ada berapa buku? Ada 2. Ini ada berapa 2 buku? 2. Ini ada 2. Oke, wis, benar wis. Nah, silakan bentuk membuat mind map sesenang hati kalian. Contoh mind map sudah ada tadi, ya. Boleh menggunakan pensil warna, boleh. Sudah kelihatan ini? Ini bentuk mind map seperti itu. Nanti maksudnya? Nah, jadi misalnya di tengah kamu tulisi cuaca. Misal ya, ada cuaca. Nah, kamu kasih gini boleh. Kamu tulis di sini, kasih panah. Sud pengertian. Nah, kamu tulis apa pengertiannya? Gitu ya. Kemudian setelah itu kamu kasih seperti ini. Tambah satunya di sini misalnya iklim. Nah, pengertian kamu tulisin, kasih tanda panah. Bentuknya bisa seperti ini, akar-akar ini ya. Bisa seperti ini. Banyak macam, silakan gunakan kalau bawa pensil warna monggo. Bisa digunakan. Tulis di situ. Ada di halaman 11 materinya. Ada di halaman 11 tentang cuaca. Sampun? Nah, cuaca dan iklim. Yes. Silakan bentuk mind map. Tahu mind map kan sudah ada contohnya? Monggo silakan dibuat. Singkat saja, Bapak kasih waktu 15 menit. Mind map itu sudah harus ada. 15 menit buat mind map. Hah? Iya, enggak apa-apa. Ini dulu. Ah, di sini tulis namanya dulu, nama kelompoknya siapa, Nak? Juga tambahi. Nah, sip. Tulis gitu. Kalian ada yang ditanyakan enggak paham? Hah? Sudah. Nah, sekarang kan kita disuruh membuat mind map tuh tentang cuaca ini. Ini kan cuaca dan iklim. Nah, berarti kamu tulis misalnya pakai pensil cuaca, tulis. Pakai pensil aja dulu. Tulis cuaca. Wis. Nah, nanti sampean bentuk kayak apa? Kayak awan-awanan boleh. Ya, bentuk. Bapak namanya mind map kan terserah kalian yang kreativitas kalian membuat. Paham ya? Atau membuat kayak pohon-pohon boleh. Nah, wis paham. Nah, dari cuaca itu kamu kasih tanda panah ke samping sini misalnya. Ya. Ya. Kayak gini. Mana? Enggak, saya pensil dulu. Misal bentuknya seperti ini. Saya tak kasih contoh satu ya. Satu kelompok. Nah, ini cuaca, pengertian cuaca apa tulis. Ya. Paham ya? Contoh saja, tapi ini diganti cuaca, paham? Ya, paham. Tak kasih contoh. Tapi ini bukan. Ini kan kaitannya dengan sumber daya alam kan? Nanti ini
tentang cuaca. Yang ini nanti buat seperti ini lagi iklim. Iya kan cuaca dan iklim. Yap. Ya, boleh? Ya. Terus di belakang ini kan ada nih keterangan apa ini? Tentang apa? Unsur-unsur iklim. Nah, kamu nanti tulis di bawahnya. Ini unsur-unsur iklim gitu dia. Unsur-unsur iklim apa saja? Kasih tanda panah. Nah. Udah di sini ya. Iya. Paham ya? Makasih, Pak. Ya. Nah, sebentar. Ini saya kasih contoh. Buatnya seperti ini. Ini. Ngadep ke belakang, jangan ngadep seperti itu. Ini kerja kelompok, bukan kerja sendiri. Oke, bagus, tidak apa-apa seperti itu. Nah, ini nanti sampai, ayo jangan gitu caranya. Lebih Des, ini Des. Des. Ya. Ini bagus. Ini mau dikasih apa nanti? Ada nggak di sini? Nah, ngambil di sini aja daripada sulit sama buku paketnya sini. Berarti duduk sama, duduk. Sini Lele, jangan sini duduk sini. Nah, oke, sudah. Berarti ini contohnya tak kasih satu. Sama seperti ini tidak apa-apa, tidak salah, tidak apa-apa. Berarti ini tentang cuaca. Satu misalnya apa pengertian. Jangan tulis ini dulu, kesulitan nanti sama. Kata lagi ini cuaca. Pengertian. Kamu tulis pengertiannya apa? Baru dikasih kurung. Lek dikurung dulu, gak muat. Sampai tulis dulu, baru dikurungi. Gitu caranya, paham? Lebih enak, paham ya? Nah, iklim itu apa? Ada di sini. Kamu tulis iklim, guys. Nah, di belakang ini kan ada dua. Pengaruh unsur iklim. Nah, nanti kamu tulis di sini. Ini ya. Pengaruh unsur iklim. Nah, kamu kasih tanda panah. Nah, ini namanya peta konsep. Satu apa ini? Penyinaran. Paham? Yang kedua, suhu. Wes ini tok wis. Ya, tidak usah pengertian. Kalian tidak usah menulis pengertiannya, tidak usah ya. Jadi garis besarnya saja, kecuali mungkin pengertian cuaca dan iklim. Kecuali untuk pengertian cuaca dan iklim. Ya. Ayo silakan kerja kelompok. Yang punya pensil warna atau bolpen warna boleh digunakan. Monggo. Dalam cuaca. Oke, boleh. Terus? Yang lain-lain. Ya, boleh. Iya, seperti itu. Ayo kita bantu. Dibantu temannya. Bagian garis itu bilang. Bagian boleh. Ya. Ketemu? Oke, bagus. Terus? Pakai pensil dulu, tidak apa-apa yang pakai pensil. Pensil dulu. Pensil dulu. Ada pensil, pakai pensil dulu, tidak apa-apa. Nah, teman mau nulis tentang apanya? Mau dikurung? Mau dikurung, kasih kurung, boleh, tidak apa-apa. Nah, bagus seperti itu. Baik, Mehmet. Apa ini? Pengertian. Apa? Cuaca. Boleh, boleh. Ya, monggo. Nah, gini. Pengertian cuaca, tulis. Nah. Cuaca adalah apa? Kayak hari gini. Bagus, tidak apa-apa, monggo. Betul. Dalam. Boleh. Boleh, terus. Warnai boleh nanti. Langsung warnai boleh. Boleh. Ayo. Sudah. Ayo. Langsung dikerjakan. Tentang apa di situ? Mau nulis apa tentang?
Ya. Yang kamu tulis apa? Oh, pengertian cuaca, tulis ini. Dukuran men, dukuran. Dukuran wis. Nah, pengertian cuaca. Apa cuaca menurut sampean? Di sini ada nggak? Kondisi rata-rata. Wah, bukan SD anakku. Ini kan sumber daya alam. Berarti sampean tulisi ini sumber daya alam. Ya. Ini nama kelompoknya tambahi. Oh, ini tentang apa? Pengertian cuaca adalah. Cari di sini ada nggak cuaca? Tulisi. Kalau sudah ditulis, sampean kasih kurung, kasih tanda panah ke sini, gitu loh. Yo, monggo siapa yang nulis? Nama temenmu ditulis semua. Yo. Bin. Ya, ditulis nama temennya dulu. Nama temennya ditulis dulu. Bagus terus. Kondisi rata-rata, betul. Boleh. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini loh, dibuka halaman 11. Bacaan nih loh. Nah, nanti kalau ada masukan kasih tahu temenmu ya. Wis. Yo iya wes, bacaan dulu. Ini loh sama temenmu loh, berdua loh. Monggo ada kesulitan? Boleh. Pengertian cuaca gitu kan. Adalah apa di sini ada cuaca? Ini kondisi rata-rata, tulis pun. Langsung kondisi. Bagus. Lanjut ya. Ya, cuaca pengertiannya. Ada nggak turunannya dari cuaca ini selain cuaca? Ini contoh kan pengertian. Yang kedua masukkan contoh cuaca. Ini kan ada contohnya. Itu loh. Iklim, apa pengertian? Contohnya apa? Enak. Yang ketiga sampai memasukkan pengaruh unsur iklim. Ini aja garis besarnya yang ditulis, bisa ya. Paham maksud Bapak? Cocok. Nanti ini cuaca sampai selesaikan dulu. Contohnya taruh sini, contoh. Bawahnya iklim, pengertiannya apa, contohnya apa. Paham? Yang ketiga masukkan ini, boleh. Pengaruh unsur iklim. Kamu kasih tanda panah. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Bentuknya mind map, up to you. Terserah kalian bentuknya. Ya sekreatif mungkin. Yuk dibantu temennya. Kan satu kelompok. Kita ada kesulitan, pengertian ya, cuaca. Sekarang yang masuk di sini delok nih. Di sini masuk apa lagi nak? Kan ada contoh, jangan iklim dulu, contohnya dulu, contoh cuaca ada. Contoh dari cuaca. Berarti sampai menit lagi sini sebelahnya. Contoh cuaca masukkan. Paham? Yang kedua, di sini tulis gini, iklim. Kasih pengertian, contohnya apa? Ini kan ada. Cuma 2 Yo, nggak masalah. Iya wes. Iya. Ayo dibantu baca. Dia nulis, kamu baca. Sampun ketemu. Cuaca dan iklim. Bagus. Iklim, bagus. Ketemu ya. Ini pengertiannya ketemu. Nah, kamu tulis di bawahnya apa di sini? Contohnya. Contoh cuaca. Ini contoh apa? Iklim. Ada nggak contoh cuaca di sini? Nah, mana? Ini loh contoh cuaca, yaitu tulisi titik. Contoh iklim ada tulisi titik. Selesai. Kasih gini. Paham? Maksud Bapak?
Jadi wes. Satu. Yang kedua, masukkan ini kan ada. Nah, pengaruh unsur iklim, tulisi kayak ini lagi. Ini yang tulis Bapak. Pengaruh iklim. Tik 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 selesai. Kumpulkan wis. Ayo. Gampang. Bisa mana bentuknya? Bapak lihat. Oke. Oh, sih. Cuaca. Oke. Terus ini tulisi mana? Di sini kan ada contoh. Kamu contoh cuaca masukkan. Sini. Contoh cuaca. Tulis ini ya samakan dengan ini apa saja ini. Yang ini apa? Iklim, bukan unsur, iklim. Ini pengertian. Oke. Yang ini contoh. Yes. Yang ketiga unsur-unsur iklim taruh sini. Ya. Ya, ngerti ya? Unsur iklim belakangnya unsur iklim cit atau unsur iklimnya kamu taruh tengah, unsur iklim ya. Kemudian kamu garisin gini kayak telur misalnya 1 2 3 4 5. Ini kurungi Sri kasih tanda panah. Paham maksudnya? Kasih nomor gitu, Pak. Ya enggak usah kasih nomor enggak apa-apa. Tergantung kreativitas kalian. Monggo. Mana Bim? Penggarisnya, temanmu. Nah, dikembalikan. Iya. Gimana pun dia temanmu, tapi Bim juga harus paham ya, enggak boleh ngambil ya. Sampun. Betul, cocok. Ini cuaca, ini iklim. Oke, pengertiannya oke. Nah, sekarang dia jadi ini kan cuaca. Mana pensilnya? Bagus. Nih, ini kan ada contoh. Contoh cuaca, paham ya? Nah, bawahnya ini garis bawah lagi contoh iklim. Paham maksudnya? Kan ada mana? Nih, contoh cuaca mana? Nah, contoh ini suhu udara di kabupaten ini. Ini ditulis ya. Paham? Contoh iklim mana? Nah, ini ditulis. Paham maksudnya? Iya, pengertian contoh. Nah, setelah ini yang belakang, mind map yang kedua, apa ini? Unsur. Ini loh, pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Paham? Tulis. Pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Kamu kasih tanda panah misalnya boleh. Paham ya? Monggo. Nah, iya. Nah, ini kan ada 1 2 3 4 5. Nggak usah ini keterangannya, langsung aja tulis yang garis besarnya, boleh. Monggo, rembuan. Iya, sampai curah hujan wes aja ya. Kecuali yang depan tadi ya. Monggo. Kenapa? Tak begitu banyak. Cuma 2, Bang. Enggak apa-apa. Betul. Suhu udara di Kabupaten Bantul pagi ini mencapai sekian. Mana ya enggak apa-apa. Sekarang tulis iklim. Ini iklim tulis. Nah, ini iklim pengertiannya ada. Banyak. Ini, Pak. Pengertiannya. Ini iklim. Nah, tulis ini ya. Iya, betul. Langsung ditulis. Monggo. Nah, itu. Yep, sampun. Wah, cocok. Tulisi. Kelompok sini. Tulisi. Kelompok bagus. Ini ada pensilnya, pensilmu. Ini kasih tanda panah. Nah. Ini tulisi. Sudah? Saya duduk Bim. Kelompoknya tolong didengar. Kelompoknya kelompok 1 2 3 4 5. Ini nama kelompok, tulis ini kelompok 5 kalau ini ya, tulis di atas itu. Sama kelompok berapa? Tadi 3 tak? Ya wis 3 tulis. Itu kelompok 4 ya. Kelompok 4. Tulis 3. Mana? Ini kelompok 4. Ya wis. 4 gitu aja. Wis bagus. Ini tulisi kelompok 2. Tulisi 2. Oke. Yang ini
Kelompok 1. Tulis. Indonesia. Tulis angka 1 di situ. Nah, 1. Kabun. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 5 sudah selesai. Udah diwarnai? Mau sampai warnai? Nah, ya wis. Waktunya habis ya. Bentar, duduk dulu. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat belajar ya. Itu biar lebih enak, saya suruh kalian bawa pulang saja ya untuk diwarnai ya, boleh? Ya, ya. Buku paketnya dikumpulkan. Buku paketnya dikumpulkan. Ini saya kembalikan. Diwarnai saja enggak apa-apa. Ini saya kembalikan. Atau saya ambil aja ya, takut ketinggalan. Ininya saya ambil, itu dibawa pulang. Ininya mana? Yang ini mana? Yang ini mana? Yang ini mana? Silakan kalian boleh istirahat.